Wahai jiwa yang terpilih, ada sebuah rahasia besar yang tidak setiap orang sanggup memikulnya. Malam ini, sebelum cahaya mentari menyingkap fajar esok, perjalanan hidupmu akan memasuki sebuah fase yang akan membuat banyak orang tercengang, bahkan tanpa sadar menaruh rasa iri. Barangkali saat ini engkau sendiri belum sepenuhnya memahami, namun tanda-tanda itu telah mulai menampakkan diri. Namun ingatlah, ada bahaya yang tersembunyi. Jika rahasia ini terbuka terlalu cepat, energi keberuntungan yang sedang dipersiapkan untukmu dapat sirna begitu saja. Pernahkah engkau merasakan seolah sesuatu yang besar tengah bergerak mendekat? Hati kecilmu membisikkan, jangan ceritakan pada siapapun dahulu. Itu bukan sekadar perasaan, melainkan pesan lembut dari semesta, agar engkau menjaga waktunya dengan sabar. Bayangkan besok, mereka yang dahulu meremehkanmu, yang tidak pernah menganggap keberadaanmu berarti, akan mendadak menatapmu dengan cara yang berbeda. Ada yang berusaha tersenyum palsu, ada yang mulai mendekat dengan maksud tersembunyi, bahkan ada pula yang hatinya terasa panas melihatmu berdiri di titik ini. Mereka tak akan pernah benar-benar mengerti bagaimana jalan penuh ujian yang telah engkau lalui. Mereka tidak tahu di balik semua itu engkau sedang ditempa untuk momen besar yang kini semakin dekat. Satu hal yang harus engkau genggam erat, semakin engkau diam, semakin kuat energi itu terkumpul, hingga pada saatnya ia akan meledak dengan dahsyat. Maka kini aku ingin mengajakmu dengarkan pesan ini sampai akhir, karena apa yang akan aku sampaikan bukan sekadar motivasi biasa, melainkan tanda-tanda dan rahasia yang hanya dimiliki jiwa-jiwa terpilih. Jiwa yang akan segera mengalami lonjakan besar dalam hidupnya. Jika di antara tanda-tanda ini engkau menemukan dirimu, janganlah gentar, jangan mundur. Sebaliknya, bersiaplah melangkah dengan kebijaksanaan tanpa perlu membocorkan segalanya pada dunia. Pertanyaannya, sudahkah engkau siap mengetahui rahasia yang akan membuat banyak orang terdiam iri esok hari? Sebelum kita mulai, tekan tombol like sebagai dukungan. Dengan begitu, semakin banyak jiwa-jiwa terpilih yang akan menerima pesan penting ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar setiap kali semesta menitipkan pesan, engkau menjadi salah satu yang pertama menerimanya. Jika engkau merasa bahwa pesan ini memang dikirim untukmu, tuliskan angka 999 di kolom komentar. Sudah ribuan orang di berbagai penjuru negeri merasakan perubahan besar setelah mendengarkan pesan dari kanal ini, dan kini engkau akan menjadi bagian dari mereka. Sekarang mari kita mulai. Bab 1. Energi tak terlihat yang mulai menyelimuti hidupmu. Akhir-akhir ini engkau mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda, bukan sekadar perubahan suasana, melainkan seolah udara di sekitarmu menjadi lebih padat, lebih penuh, dan seakan memiliki kehidupan tersendiri. Setiap langkahmu terasa lebih ringan, namun detak jantungmu berdentum dengan irama yang sulit dijelaskan. Ada getaran lembut yang merambat dari kulitmu, menembus nadimu, seolah seluruh jagat raya sedang berbisik pelan ke telingamu. Ini bukan kebetulan, bukan pula ilusi semata. Ini adalah gelombang energi yang tak terlihat. Gelombang yang membawa peluang, tanda dan pertemuan yang akan mengubah jalan hidupmu. Mungkin engkau belum melihat wujudnya secara nyata, tetapi engkau bisa merasakannya, seperti aroma hujan yang hadir sebelum badai datang, atau kehangatan cahaya mentari yang terasa sebelum ia terbit di ufuk timur. Semakin hari, tanda-tanda itu semakin jelas. Orang asing mulai memperlakukanmu berbeda. Beberapa menatap lebih lama seolah mereka melihat sesuatu dalam dirimu, sesuatu yang bahkan belum engkau pahami. Peristiwa kecil yang dulu tampak seperti kebetulan, kini membentuk pola yang begitu rapi, terlalu sempurna untuk disebut acak. Jam yang selalu menunjuk angka yang sama, mimpi yang begitu nyata hingga engkau terbangun dengan napas terengah, atau suara hati yang mendesakmu mengambil langkah berani yang dulu tak pernah terpikirkan. Seakan ada tangan tak kasat mata yang membimbingmu, memindahkanmu dari satu titik ke titik lain, membawa dirimu menuju sebuah tempat yang sudah ditulis jauh sebelum engkau lahir. Tempat itu bukan hanya lokasi di dunia nyata, tetapi juga sebuah titik kesadaran, titik pemahaman di mana hatimu akan mengerti alasan mengapa semua yang pernah terjadi harus dilalui. Dan di tengah misteri itu, engkau mulai menyadari bahwa energi ini memiliki kecerdasan, memiliki kehendak,
bahkan seakan mengemban misi tertentu. Rasanya seperti undangan untuk sebuah perjalanan rahasia yang hanya bisa dimasuki mereka yang siap secara batin. Kadang energi itu hadir sebagai dorongan yang membuatmu bergerak tanpa ragu. Kadang ia datang sebagai ujian yang memaksamu bertahan meski segalanya terasa berat. Namun di balik setiap tarikan dan dorongan, tersimpan janji yang tak terucap. Janji bahwa bila engkau berani mengikuti alurnya, engkau akan sampai di puncak takdirmu. Dan ketika saat itu tiba, engkau akan memahami bahwa semua yang terjadi bukanlah kebetulan. Semua adalah rancangan ilahi yang disusun dengan begitu halus dibungkus dalam gelombang energi yang kini sedang menyelimuti hidupmu. Bab 2. Intuisi yang semakin tajam. Beberapa waktu terakhir engkau merasakan perubahan yang indah sekaligus mengherankan di dalam dirimu. Pikiran terasa lebih jernih, hati semakin peka, seolah ada radar batin yang terus bekerja tanpa henti di balik kesadaranmu. Sebelum seseorang sempat melontarkan kata-kata dari bibirnya, seringkali kamu sudah bisa menangkap maksud yang tersimpan di baliknya. Bahkan sebelum sebuah peristiwa benar-benar terjadi, tubuhmu telah memberi isyarat halus. Rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul di perut, hangat yang berdenyut di dada, atau desiran dingin yang menyusuri tulang belakangmu. Semua itu bukanlah kebetulan. Itu adalah tanda bahwa semesta sedang membuka pintu kesadaranmu, memperkenalkanmu pada lapisan kehidupan yang lebih dalam. Seperti cahaya fajar yang perlahan membelah kegelapan malam, kesadaranmu tumbuh sedikit demi sedikit. Kamu mulai mengerti bahwa dunia tidak hanya terlihat dari mata fisik, tetapi juga melalui jendela batin yang mampu menyingkap hal-hal tersembunyi. Dari sinilah kamu memahami bahwa setiap kejadian, setiap kata, bahkan setiap pertemuan singkat, bukanlah peristiwa acak. Semua memiliki pola, pesan, dan makna yang menunggu untuk diungkapkan. Kamu pun mulai peka terhadap tanda-tanda kecil, seekor burung yang hinggap di dekatmu, hembusan angin di tengah keheningan, atau cahaya matahari yang tiba-tiba menembus awan di saat kamu tengah memikirkan sesuatu. Semua itu seakan menjadi bahasa rahasia yang dikirim khusus untukmu. Sebuah pesan yang hanya bisa dipahami dengan hatimu. Intuisi bukan lagi sekadar firasat samar. Ia adalah kompas yang menuntun langkahmu menuju jalan yang telah ditentukan. Namun bersama hadirnya anugerah ini, muncul pula tanggung jawab yang besar. Semakin tajam intuisi, semakin besar pula ujian untuk membedakan suara hati dari bisikan ego. Semesta tidak memberikan karunia ini untuk sekadar mempermudah hidupmu, melainkan untuk menuntunmu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Sebuah tingkat di mana keputusanmu bukan hanya memengaruhi dirimu sendiri, melainkan juga arah hidup orang-orang di sekitarmu. Mungkin ada rasa gentar ketika kejelasan itu hadir begitu nyata, namun jauh di lubuk hatimu, kamu tahu bahwa semua ini adalah panggilan, dan panggilan itu tidak boleh diabaikan sebab ia adalah kunci menuju takdirmu yang sejak awal telah menunggumu. Bab 3. Perubahan energi dan daya tarik magnetik. Perubahan ini tidak hanya kamu rasakan dari dalam, tetapi juga terlihat dari cara orang lain memperlakukanmu. Tatapan orang-orang kini terasa lebih lama, lebih dalam, seolah mereka menangkap sesuatu yang berbeda dari dirimu. Di jalanan, di tempat kerja, bahkan di ruang publik yang penuh orang asing, ada saja mata yang mengikutimu. Ada yang buru-buru memalingkan wajah ketika kamu menoleh, ada pula yang tersenyum tanpa sebab yang jelas. Mereka sendiri mungkin tidak mengerti alasannya, namun sesungguhnya mereka sedang merespons energi yang terpancar dari dirimu. Energi itu tidak datang dari pakaian yang kamu kenakan, bukan pula dari kata-kata yang kamu ucapkan. Ia lahir dari getaran batinmu yang sedang naik, yang kini menyertai setiap langkah dan gerak tubuhmu. Energi ini membuat kehadiranmu sulit diabaikan, meski kamu tidak pernah berusaha mencari perhatian. Dalam interaksi sehari-hari, perubahan itu semakin jelas. Orang-orang yang sebelumnya hanya lewat tanpa menoleh, kini menyapa atau bahkan memulai percakapan seolah sudah lama mengenalmu. Ada yang tiba-tiba menawarkan bantuan, ada pula yang dengan tulus bercerita panjang lebar tentang hal pribadi mereka, seakan kamu adalah tempat aman untuk membuka diri. Mereka tidak menyadari alasannya, namun jiwa mereka merasakannya.
Ada ketenangan, ada rasa penasaran, dan ada daya tarik yang memancar darimu. Energi ini ibarat medan magnet yang tak terlihat, menarik orang-orang untuk mendekat bahkan sebelum pikiran mereka sempat memprosesnya. Di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi. Getaran magnetik ini adalah tanda bahwa frekuensimu kini selaras dengan gelombang yang lebih tinggi. Kamu sedang menjadi penerang bagi mereka yang tengah mencari arah. Semakin kuat getaranmu, semakin banyak jiwa yang akan tertarik kepadamu. Bukan hanya untuk sekadar hadir, tetapi untuk menyerap cahaya yang kamu bawa. Semesta sedang memperluas jangkauanmu, menempatkanmu di hadapan orang-orang yang kelak akan memainkan peran penting dalam perjalanan hidupmu. Ada yang datang sebagai pembawa pesan, ada yang hadir sebagai penguji, dan ada pula yang menjadi sekutu sejati. Dari titik inilah kamu mulai mengerti bahwa semua perhatian yang kamu terima bukan sekadar fenomena sosial, melainkan sebuah panggilan spiritual yang sedang bekerja. Bab 4. Perubahan getaran tubuh. Bersamaan dengan bangkitnya kesadaran batin dan naiknya energi dalam dirimu, tubuh fisik pun ikut mengalami perubahan. Kadang kamu merasa tubuhmu lebih ringan, seolah beban lama yang melekat kini terangkat perlahan. Langkahmu menjadi berbeda, tidak tergesa, tapi penuh kendali, seakan setiap gerakanmu kini selaras dengan irama kehidupan yang lebih dalam. Namun ada juga hari-hari ketika tubuhmu justru terasa lelah tanpa alasan yang jelas. Meski tidak banyak, melakukan aktivitas tubuhmu seakan menuntut waktu untuk beristirahat. Itu bukan tanda kelemahan, melainkan proses penyesuaian. Tubuhmu sedang belajar menampung gelombang energi baru yang terus mengalir. Perubahan ini bekerja pada tingkat yang tak dapat diukur dengan logika biasa. Ia masuk ke dalam jaringan, sel, bahkan ingatan tubuhmu. Mengubah cara seluruh sistemmu bergetar. Kadang datang bersamaan dengan perubahan suhu tubuh, detak jantung yang tak menentu, atau getaran halus di telapak tangan dan kaki. Ada saat ketika gelombang hangat naik dari tulang belakang ke kepala, atau kilatan dingin menyapu kulitmu. Semua itu adalah bagian dari proses penyetelan ulang, seperti sebuah instrumen musik yang sedang diatur nadanya agar menjadi lebih selaras. Tidurmu pun mengalami perubahan. Ada malam-malam ketika kamu tidur begitu dalam, penuh mimpi yang intens. Ada pula saat di mana kamu terbangun di tengah malam dengan kesadaran penuh tanpa merasa kantuk sedikit pun. Tubuhmu sedang belajar berbicara dengan bahasa energi baru, dan setiap gejala adalah pesan yang patut kamu dengarkan. Di balik semua itu, ada kebijaksanaan ilahi yang bekerja. Alam semesta bukan hanya mengubah pikiran dan hatimu, tetapi juga sedang mempersiapkan tubuh fisikmu agar sanggup menampung cahaya dan kekuatan yang lebih besar. Tubuh yang belum siap tidak akan mampu menahan frekuensi tinggi terlalu lama. Karena itu, penyesuaian ini adalah bagian penting dari perjalananmu. Jika tubuhmu meminta istirahat, maka beristirahatlah. Jika tubuhmu bersemangat, ikutilah dorongan itu. Dengarkanlah tubuhmu sebagaimana kamu mendengarkan bisikan hatimu. Karena pada akhirnya, tubuhmu bukan hanya sekadar rumah bagi jiwa, tetapi instrumen agung yang akan memainkan simfoni takdirmu di panggung kehidupan yang baru. Bab 5. Mimpi yang syarat petunjuk. Dalam beberapa malam terakhir, tidurmu tidak lagi sekadar menjadi ruang untuk melepas lelah. Ia berubah menjadi sebuah gerbang yang membuka tabir rahasia, menghadirkan pengalaman batin yang begitu nyata, seakan-akan dirimu benar-benar berada di dalamnya. Mimpi-mimpi itu datang dengan warna yang hidup, rasa yang begitu kuat, dan nuansa yang sulit dijelaskan dengan logika biasa. Kadang engkau berjumpa dengan sosok-sosok asing yang tak pernah kau temui di dunia, nyata namun terasa dekat dan akrab di lubuk hati. Ada pula saat-saat di mana kakimu melangkah di tanah yang belum pernah kau kenal. Padang luas yang hening, kota kuno yang penuh misteri, hutan berkabut yang menyimpan rahasia besar, atau lorong-lorong asing yang menghadirkan keheningan sekaligus, tanda tanya. Dalam mimpi itu terkadang engkau menerima sesuatu yang penuh makna, bisa berupa sebuah kunci, selembar surat, benda kecil yang sederhana, atau sekadar tatapan dari seseorang yang seolah menyampaikan pesan yang tak terucapkan. Semua itu bukan sekadar bunga tidur. Mereka adalah simbol, pesan halus yang berasal dari dimensi spiritual, dikirimkan langsung untukmu.
hati yang lembut dan pekalah yang mampu menangkapnya. Di balik setiap tanda yang muncul, tersimpan petunjuk yang menunggu untuk dihadirkan ke dalam kehidupan nyata. Kunci yang engkau terima dalam mimpi mungkin adalah lambang dari sebuah pintu kesempatan yang segera terbuka. Kota asing yang kau jelajahi bisa saja menggambarkan perjalanan batinmu yang kini sedang memasuki wilayah baru dari kesadaran. Bahkan perjumpaan singkat dengan sosok misterius dalam mimpi bisa menjadi jawaban bagi pertanyaan yang selama ini engkau simpan dalam diam. Kadang pesan itu hadir dengan jelas dan mudah dimengerti, namun tak jarang ia tampil seperti teka-teki, seakan memanggilmu untuk merenung lebih dalam agar dapat menemukan makna sejatinya. Semakin engkau memberi perhatian pada mimpimu, mencatatnya, dan menyimpan setiap detail kecil yang kau alami di dalamnya, maka semakin terbuka pula jalur komunikasi antara jiwamu dengan dimensi yang lebih tinggi. Karena mimpi bukanlah sekadar hiburan malam atau kilasan samar saat engkau tertidur. Ia adalah undangan suci, panggilan untuk memasuki proses transformasi yang lebih besar. Pesan spiritual tidak pernah datang sembarangan. Ia hanya menghampiri jiwa-jiwa yang dianggap siap, mereka yang memiliki peran penting dalam rangkaian rencana ilahi. Itulah sebabnya engkau tidak boleh mengabaikannya. Saat terbangun, sisihkanlah waktu sejenak untuk mengingat setiap detail, sekecil apapun itu, warna, aroma, suara, bahkan getaran emosi yang kau rasakan di dalam mimpi. Karena bisa jadi, di balik mimpi yang tampak aneh dan sederhana, tersimpan sebuah petunjuk yang dapat menentukan arah langkahmu di dunia nyata. Dan bila engkau berani mengikuti isyarat itu, hidupmu mungkin tidak akan pernah sama lagi. Bab San, kesempatan yang muncul dari arah tak terduga. Kesempatan seringkali datang tanpa pemberitahuan, seolah dibawa oleh angin dari arah yang tak pernah kau bayangkan. Bisa saja seseorang yang jarang berhubungan denganmu tiba-tiba menghubungi dan menawarkan peluang. Atau mungkin telingamu menangkap percakapan singkat di keramaian yang ternyata berisi informasi berharga. Kadang juga ide itu muncul tiba-tiba di dalam benakmu saat engkau sedang melakukan hal sederhana, namun terasa begitu kuat hingga mengguncangkan hatimu. Ketahuilah, semua itu tidak pernah berdiri sebagai kebetulan. Ada kekuatan yang sedang bekerja, mengatur alur kehidupanmu dengan sangat halus, menempatkan potongan-potongan takdir tepat di hadapanmu pada waktu yang paling sesuai. Orang-orang tertentu pun mulai hadir dalam hidupmu, seakan menjadi tokoh baru yang muncul di babak cerita selanjutnya. Mereka hadir membawa kabar gembira, nasihat penting, atau bahkan hanya sepenggal kalimat yang cukup untuk mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Awalnya mungkin kau anggap biasa, namun perlahan engkau menyadari bahwa setiap pertemuan adalah jembatan menuju sesuatu yang lebih besar. Ada yang memperkenalkanmu pada pekerjaan baru, ada yang menghubungkanmu dengan sosok yang berpengaruh, ada pula yang membagikan pengetahuan yang justru menjadi kunci untuk membuka jalan baru. Semuanya mengalir begitu alami, hingga engkau mulai sadar bahwa langkahmu sedang diarahkan oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar keinginanmu sendiri. Namun, di balik itu semua, semesta sedang menguji kepekaanmu. Apakah engkau cukup peka untuk mengenali tanda-tanda itu? Apakah engkau cukup berani untuk melangkah ketika kesempatan menghampiri? Karena peluang tidak selalu datang dalam wujud yang mewah dan jelas. Kadang ia bersembunyi dalam hal-hal kecil yang mudah diabaikan. Tetapi jika engkau mampu membaca pola yang sedang terbentuk, engkau akan mengerti bahwa setiap momen adalah bagian dari rancangan besar yang perlahan membawa langkahmu semakin dekat pada takdirmu. Dan kelak, ketika engkau menoleh ke belakang, sebuah senyum akan terbit di wajahmu, karena engkau akan menyadari bahwa segalanya bermula dari hal sederhana yang muncul entah dari mana, namun justru mengubah seluruh jalan hidupmu. Bab 7. Rasa tenang yang mengalir, lembut. Aneh memang, ketika dunia di sekitarmu mungkin sedang gaduh, justru hatimu merasakan ketenangan yang tak biasa. Masalah yang biasanya membuatmu gelisah kini hanya terasa seperti riak kecil di permukaan air, tidak lagi mampu menyeretmu ke dalam arus yang menenggelamkan. Ada damai yang perlahan mengalir di dadamu. Bukan karena semua persoalan telah selesai,
melainkan karena engkau mulai memahami bahwa dirimu tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Rasanya seperti ada selimut tak kasat mata yang menyelubungi dan melindungimu dari badai yang berhembus. Inilah tanda halus bahwa langkahmu kini berada di jalur yang tepat, jalan yang sejatinya telah ditulis untukmu sejak awal. Ketenangan ini bukan berarti engkau menutup mata terhadap masalah, melainkan engkau kini memandangnya dengan cara yang lebih bijaksana. Rintangan tidak lagi tampak sebagai musuh, melainkan bagian dari proses yang memang harus dilewati. Bahkan di tengah tekanan, engkau masih bisa merasakan aliran energi yang meneguhkan langkahmu. Seolah ada suara lembut dari dalam yang berkata, "Tetaplah di sini, segalanya akan baik-baik saja." Keyakinan inilah yang membuatmu tak lagi mudah goyah oleh keadaan yang tak menentu atau perkataan orang lain. Engkau mulai memahami bahwa kedamaian sejati bukan datang dari luar, melainkan lahir dari keselarasan antara jiwa dan kehendak ilahi. Semakin engkau berjalan di jalur ini, semakin jelaslah bahwa ketenangan tersebut adalah perlindungan spiritual. Ia adalah bukti nyata bahwa dirimu sedang diliputi energi agung yang menjaga, menuntun, dan memastikan engkau tidak tersesat. Bahkan ketika badai besar datang menghampiri, engkau tahu bahwa itu hanyalah bagian dari perjalanan, bukan akhir dari segalanya. Kedamaian yang engkau rasakan adalah harta terbesar, karena dari sinilah keberanian lahir. Dan saat engkau terus melangkah dengan hati yang tenang, engkau akan mendapati bahwa takdir terbuka lebih lapang, menuntunmu dengan cara yang jauh lebih indah dari yang pernah kau bayangkan. Bab 8. Kekuatan untuk melepaskan masa lalu. Ada sebuah titik dalam perjalanan hidup di mana seseorang akhirnya menyadari bahwa menggenggam masa lalu terlalu erat justru membuat langkah menjadi berat. Setiap ingatan yang dipeluk dengan keras hanya menambah beban yang seharusnya bisa dilepaskan. Maka, dengan perlahan tanpa paksaan, jiwa mulai belajar untuk merelakannya, membiarkannya pergi seperti angin yang akhirnya menemukan jalan pulang. Dendam yang dulu membakar dada, luka yang pernah terasa tak mungkin sembuh, dan penyesalan yang selalu datang menghantui di tengah malam kini perlahan berubah wujud. Semua itu tidak lagi menjadi api yang menghanguskan, melainkan kabut yang mulai memudar, digantikan cahaya lembut yang membawa ketenangan. Kamu pun mulai mengerti, tidak ada lagi alasan untuk membuang energi berharga hanya demi terus memikirkan apa yang sudah lewat. Sebab kini kamu memahami bahwa setiap kepedihan hanyalah bagian dari proses pembentukan dirimu menjadi lebih kuat. Semakin ringan hatimu, semakin luas ruang kosong yang siap diisi oleh sesuatu yang baru, yang lebih indah dan lebih layak menghuni relungmu. Proses ini memang tidak selalu mudah. Ada hari-hari ketika kenangan lama datang mengetuk kembali, mencoba menghadirkan cerita usang yang dulu pernah kamu yakini. Namun kali ini kamu berbeda. Kamu tidak lagi menatap masa lalu dengan amarah, bukan pula dengan air mata, melainkan dengan pemahaman yang dalam. Kamu mulai menyadari bahwa orang-orang yang pernah melukaimu hanyalah peran dalam sebuah skenario besar kehidupan. Mereka hadir bukan tanpa alasan, melainkan untuk membawa pelajaran berharga yang tak mungkin kamu dapatkan tanpa melalui rasa sakit itu. Saat kesadaran ini tumbuh, luka lama berhenti menjadi belenggu. Ia berubah menjadi tanda perjalanan, penanda bahwa kamu telah menempuh jalan panjang yang membentukmu hari ini. Melepaskan masa lalu bukan berarti melupakan, melainkan mengubah cara membawanya. Kini setiap pengalaman pahit menjadi pijakan, bukan lagi batu sandungan. Hati terasa lebih ringan, langkah lebih cepat, dan energi baik mulai menemukan jalannya menuju hidupmu. Sebab semesta hanya bisa mengisi tangan yang kosong, bukan yang masih menggenggam erat. Dengan keberanian untuk melepaskan, kamu memberi ruang bagi berkah baru untuk datang. Di titik ini, kamu tidak lagi menunggu kebahagiaan. Kamu menciptakannya sendiri dengan membebaskan dirimu dari beban yang sudah tidak layak dibawa. Bab 9. Kehilangan hal-hal yang tidak lagi sesuai. Kadang kehilangan hadir tanpa isyarat, tanpa tanda, dan tanpa sempat dipersiapkan. Seseorang yang dulu begitu dekat tiba-tiba pergi. Hubungan yang diyakini akan bertahan ternyata berakhir begitu saja.
atau benda yang dulunya dianggap penting hilang entah kemana. Awalnya hati terasa kosong, seakan ada bagian dari dirimu yang tercabut. Namun semakin kamu diam dan mengamati, semakin kamu sadar bahwa semua ini bukan kebetulan semata. Semesta sedang membersihkan jalanmu, menyingkirkan hal-hal yang sudah tak lagi selaras dengan frekuensi baru yang kini kamu miliki. Kehilangan memang terasa menyakitkan, tetapi di balik itu ada ruang yang sedang dipersiapkan. Ruang itu disediakan untuk sesuatu yang lebih tepat, lebih sejalan, dan lebih sesuai dengan takdirmu. Meski proses ini membingungkan, terutama jika yang hilang pernah menjadi sumber kebahagiaanmu, kamu perlu percaya bahwa hukum energi tak bisa dilawan. Apa yang tak lagi sejalan akan terlepas meskipun kamu berusaha keras mempertahankannya. Kadang kepergian justru adalah perlindungan dari Yang Maha Mengetahui, agar kamu tidak semakin lama terjebak di jalan yang salah. Semakin kamu melawan, semakin berat rasanya. Namun ketika kamu mulai belajar menerima, justru muncul kelegaan yang tak terduga. Seakan ada beban yang selama ini tak kamu sadari akhirnya diangkat dari pundakmu. Kehilangan adalah tanda bahwa satu siklus telah selesai dan bab baru siap dimulai. Semesta tidak pernah mengosongkan ruang tanpa tujuan. Ia selalu berniat menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, lebih tepat, dan lebih sesuai dengan siapa dirimu hari ini. Maka daripada meratapi apa yang pergi, belajarlah mempersiapkan hati untuk menyambut yang akan datang. Karena kelak yang baru itu tidak hanya akan mengisi kekosongan, tetapi juga membuatmu bersyukur bahwa dulu pernah merasakan kehilangan. Itulah cara halus semesta mengajarimu. Untuk bisa menerima hadiah baru, kamu harus berani melepaskan apa yang sudah selesai. Bab 10. Bisikan untuk menjaga diam. Ada momen-momen tertentu dalam hidup ketika lidahmu ingin sekali berbicara, ingin segera membagikan kabar baik, rencana besar, atau peluang baru yang baru saja terbuka. Namun tiba-tiba ada dorongan halus yang membuatmu menahan diri. Seolah ada suara dari dalam hati yang berbisik, belum waktunya. Ini bukanlah rasa takut, bukan pula keraguan, melainkan sebuah bentuk perlindungan yang lahir dari dalam dirimu. Energi positif yang baru tumbuh ibarat tunas rapuh, terlalu cepat diumbar bisa membuatnya layu sebelum berkembang. Membicarakannya terlalu dini seringkali mengundang energi luar yang tidak selalu sejalan. Pandangan, komentar, bahkan niat yang tidak sadar bisa melemahkan semangatmu. Dorongan untuk diam adalah intuisi yang paling halus sekaligus paling kuat, sebab tidak semua orang bisa menerima kabar baikmu dengan tulus. Ada yang memberi dukungan, tetapi ada pula yang tanpa sadar menyalurkan keraguan dan energi negatif. Bahkan sebuah tatapan atau komentar kecil bisa cukup untuk mengusik momentum yang sedang kamu bangun. Itulah mengapa kamu merasa seolah sedang memegang api suci yang harus dijaga. Sesuatu yang belum saatnya dipamerkan, melainkan dipelihara hingga cukup kuat untuk menyala tanpa mudah padam. Dalam keheningan, energi itu berkembang, menguat, dan bersiap untuk lahir di dunia nyata. Menjaga diam bukan berarti menyembunyikan kebahagiaan, melainkan melindunginya sampai tiba waktunya matang. Dengan menahan diri, kamu sebenarnya sedang memberi ruang bagi proses ilahi untuk bekerja tanpa gangguan. Akan datang saatnya kamu bisa berbagi kabar itu dengan dunia, dan ketika waktunya tiba, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghentikannya. Hingga saat itu, biarkan rencanamu menjadi rahasia indah antara dirimu dan semesta. Sebab dalam sunyi, keajaiban tumbuh paling cepat, dan dari keheningan itulah lahir hal-hal paling murni serta paling kuat dalam hidupmu. Bab 11. Tanda-tanda alam yang terus hadir. Semakin jauh langkahmu dalam perjalanan ini, kamu mulai menyadari bahwa alam semesta memiliki caranya sendiri untuk berbicara. Tiba-tiba, pola-pola kecil yang sebelumnya mungkin tidak kamu perhatikan, kini muncul berulang di hadapanmu. Angka-angka tertentu hadir dengan cara yang misterius. Muncul di jam ketika kamu melirik, tertera di plat kendaraan yang lewat, atau terlihat di berbagai tanda seolah sedang mengikutimu kemanapun kamu melangkah. Angka-angka berulang seperti 1111, 222, atau 777 bukan sekadar kebetulan. Itu adalah bahasa rahasia yang dipakai semesta untuk menyampaikan pesan kepadamu. Tak hanya lewat angka, kadang tanda itu hadir melalui keindahan alam,
Seekor burung tertentu tiba-tiba melintas di hadapanmu. Kupu-kupu hinggap dengan lembut di dekatmu. Atau rangkaian peristiwa kecil yang terlalu tepat waktunya untuk dianggap hanya kebetulan. Semua itu merupakan cara halus semesta untuk menegaskan bahwa kamu berada di jalur yang benar. Bahwa langkahmu kini mendekati sesuatu yang telah lama kamu nantikan. Sinkronisitas ini kerap hadir di momen yang tak terduga. Saat kamu sedang memikirkan sebuah pertanyaan, tiba-tiba muncul tanda yang seolah menjadi jawabannya. Ketika kamu merindukan seseorang, mendadak orang itu menghubungimu. Atau di saat kamu ragu untuk mengambil langkah penting, tiba-tiba kamu mendengar percakapan orang asing yang kebetulan mengucapkan kalimat yang kamu butuhkan untuk meneguhkan hati. Semesta tidak pernah berbicara dengan suara keras. Ia menyampaikan pesannya lewat bisikan lembut, melalui tanda-tanda yang hanya bisa dipahami oleh hati yang peka. Dan kini, hatimu sedang berada pada fase di mana ia mampu menangkap setiap bisikan itu dengan jelas. Tanda-tanda ini bukan sekadar hiburan, melainkan penegas bahwa momentum besar sedang mendekat. Semesta ingin kamu tetap percaya, tetap berjalan dan tidak menyerah meski hasilnya belum tampak nyata di depan mata. Setiap burung yang melintas di langitmu, setiap angka yang berulang di hadapanmu, setiap kejadian yang sinkron adalah benang, halus yang menyusun jaring takdirmu. Dan kelak ketika semua benang itu terhubung menjadi satu, kamu akan menyaksikan gambaran besar yang menakjubkan. Kamu akan mengerti bahwa semua tanda itu adalah undangan untuk mempersiapkan diri, karena sesuatu yang telah lama kamu nanti, kini sedang bergerak semakin dekat menuju hidupmu. Bab 12. Dukungan misterius dari arah yang tak terduga. Seringkali, pertolongan datang dari arah yang sama sekali tidak pernah kamu bayangkan. Ada kalanya, seseorang yang hampir tidak pernah kamu ajak bicara, bahkan orang yang hampir tidak kamu kenal, tiba-tiba hadir tepat di momen penting dan memberikan bantuan yang berarti. Mereka mungkin datang dalam bentuk sederhana, memberikan solusi ketika pikiranmu buntu, menyampaikan informasi yang kamu butuhkan, atau sekadar mengulurkan tangan di waktu yang paling tepat. Aneh rasanya, seolah mereka sudah mengetahui kebutuhanmu, meski kamu tak pernah mengatakannya. Di balik semua itu, ada kemungkinan besar bahwa mereka dikirim oleh sesuatu yang lebih besar untuk memastikan kamu tetap berada di jalur yang telah ditentukan bagimu. Dukungan misterius ini hampir selalu datang dengan waktu yang begitu sempurna hingga mustahil dianggap hanya kebetulan. Mungkin mereka memperkenalkanmu kepada seseorang yang berpengaruh, membantu membuka pintu kesempatan baru, atau bahkan menyelamatkanmu dari keputusan yang keliru. Yang menakjubkan, mereka seringkali tidak menuntut imbalan apapun, seolah-olah tugas mereka hanyalah memastikan kamu mampu melewati titik krusial dalam perjalanan hidupmu. Kadang setelah membantu, mereka kembali menghilang dari hidupmu, meninggalkan rasa heran sekaligus syukur yang sulit dijelaskan. Namun jauh di dalam hatimu, kamu tahu bahwa kehadiran mereka adalah bagian dari rancangan indah yang telah dipersiapkan untukmu. Ketika kamu mulai menyadari pola ini, kamu akan mengerti bahwa semesta bekerja melalui orang-orang di sekitarmu, bahkan lewat mereka yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Kamu tidak perlu mencari tahu alasan di balik bantuan itu. Cukup terimalah dengan hati penuh rasa, lalu teruslah melangkah, sebab bisa jadi suatu hari nanti kamu sendiri akan menjadi sosok yang tak terduga bagi orang lain, dikirim untuk membantu mereka di persimpangan hidup yang menentukan. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan benar-benar memahami bahwa semua ini adalah jaringan tak kasat mata dari dukungan dan perlindungan ilahi yang senantiasa hadir di sekelilingmu, meski tak selalu terlihat oleh mata. Bab 13. Ledakan perubahan besar dalam 48 jam. Akan ada sebuah ledakan perubahan besar yang muncul dalam kurun waktu 48 jam setelah seluruh tanda-tanda itu hadir satu demi satu di hadapanmu. Dimulai dari intuisi yang semakin tajam, kemudian orang-orang yang tiba-tiba tertarik untuk mendekat kepadamu, mimpi yang membawa pesan mendalam, hingga pertolongan misterius yang datang dari arah yang sama sekali tidak pernah kamu duga sebelumnya. Semua rangkaian itu biasanya ditutup oleh semesta dengan sebuah langkah terakhir yang begitu besar, yang sama sekali tidak mungkin diabaikan. Dan setelah itu,
Dalam rentang 24 hingga 48 jam ke depan, sesuatu akan pecah di depan matamu. Sesuatu yang bisa berupa kabar yang mengubah arah hidupmu. Kesempatan yang selama ini kamu nantikan dengan penuh kesabaran, atau bahkan pertemuan yang terasa seperti menggeser seluruh jalur perjalananmu. Kejadian itu datang membawa kekuatan yang begitu besar, sampai-sampai orang-orang di sekelilingmu akan terheran-heran dan bertanya-tanya, bagaimana kamu bisa tampak begitu beruntung? Padahal, sesungguhnya ini bukan sekadar keberuntungan semata. Semua ini adalah puncak dari perjalanan panjang, hasil dari proses energi yang telah lama kamu jalani dengan penuh konsistensi. Perubahan semacam ini jarang hadir dengan cara yang lembut atau samar. Ia akan datang bagaikan gelombang raksasa yang langsung mendorongmu ke tahap berikutnya dalam hidup. Bisa jadi berupa tawaran pekerjaan yang hadir tanpa proses panjang, kabar dari seseorang yang selama bertahun-tahun menghilang kini kembali muncul, atau persetujuan penting yang selama ini tampak mustahil akhirnya diberikan kepadamu. Dan yang menarik, semua itu justru akan terasa sangat alami bagi dirimu. Seakan-akan kamu memang telah menantikan momen tersebut sejak lama. Tiba-tiba saja seluruh potongan puzzle kehidupanmu menyatu dengan sempurna. Tidak ada yang namanya kebetulan. Semua tanda-tanda yang lebih dulu muncul hanyalah sebuah pengantar, agar jiwamu siap menerima lonjakan besar ini. Namun di balik kebahagiaan dan kejutan yang datang, tersimpan pesan yang jauh lebih mendalam. Ketika energi semesta telah mencapai puncaknya, perubahan tidak bisa lagi ditahan. Segala sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik layar akhirnya muncul dengan terang ke permukaan. Inilah saatnya engkau diminta untuk tidak ragu, tidak mundur, dan tidak membiarkan ketakutan menahan langkahmu. Karena bila engkau berani menyelam masuk ke dalam gelombang besar ini, kehidupanmu akan memasuki sebuah fase yang benar-benar baru. Di fase ini, pintu-pintu yang dulunya tertutup rapat, kini akan terbuka lebar, dan jalan itu akan sulit ditutup kembali. Jika kamu mendapati dirimu berada dalam tanda-tanda ini, maka ketahuilah bahwa besok bukanlah hari yang biasa. Besok adalah permulaan dari sebuah bab baru yang akan mengubah bagaimana dunia memperlakukanmu. Orang-orang mungkin akan merasa iri, bukan karena mereka sungguh membencimu, melainkan karena mereka belum pernah menyaksikanmu bersinar secerah ini sebelumnya. Jangan biarkan komentar sinis, tatapan meremehkan, atau rasa curiga orang lain mengusik fokusmu. Ingatlah, semua ini adalah bagian dari perjalananmu menuju takdirmu yang agung. Kamu telah melalui jalan panjang yang dipenuhi air mata, luka, serta pengorbanan yang tidak ringan. Dan kini, ketika semua itu mulai terbayar, engkau harus lebih kuat daripada sebelumnya. Belajarlah diam ketika waktunya menahan diri. Melangkahlah ketika saatnya tiba, dan rayakan setiap kemenangan dengan penuh rasa syukur yang mendalam. Ingatlah, ini bukan sekadar kemenangan pribadimu saja. Ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan dan semesta senantiasa memiliki rencana yang indah bagi mereka yang tetap teguh melangkah, meski dunia seakan melawan. Jika kamu merasakan tanda-tanda ini hadir dalam hidupmu, jangan pernah hanya menjadi penonton lalu membiarkannya lewat begitu saja. Tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi, karena pesan-pesan berikutnya akan semakin spesifik untuk membimbing langkahmu di jalan ini. Tekan tombol like sebagai wujud kesiapanmu menerima seluruh energi positif yang datang. Dan tuliskan angka 99 di kolom komentar sebagai simbol penguncian pesan ini dalam hidupmu. Terlalu banyak jiwa yang terlambat menyadari pesan penting semesta karena mereka menunda-nunda. Jangan biarkan hal itu terjadi padamu. Bergabunglah dengan komunitas jiwa-jiwa pilihan yang saling menguatkan di ruang ini. Percayalah, kehadiranmu di sini hari ini bukanlah sebuah kebetulan belaka. Ini adalah panggilan khusus yang sudah dituliskan untukmu. Kini, ambillah langkah itu, karena besok dunia akan menyaksikan sesuatu yang membuat banyak orang iri atas apa yang akan kamu alami.